Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sonia Inika dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas dari mata kuliah pemberdayaan perempuan. Mata kuliah pemberdayaan perempuan ini diampu oleh dua dosen, yaitu Ibu Dr. Randa Evi Ratna Kartikawati MPD PhD dan Ibu Yanti Karmila Nengsi SPD MPD. Nah, pada video kali ini sesuai dengan saya jelaskan tadi, saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah pemberdayaan perempuan, yang mana pada kali ini tugasnya itu mengenai proposal pemberdayaan perempuan. Nah, di dalam proposal ini saya mengambil atau menentukan judul, yaitu mengenai pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan pembuatan dan pemasaran keripik lumpia di Desa Meranya 2, Ogan Ilir. Nah, lalu langsung saja ke penjelasan. Bagian pertama yaitu mengenai pendahuluan. Di sini saya mengambil kata kunci pemberdayaan, mengapa perlu diberdayakan, dan pemberdayaan perempuan di desa. Nah, sesuai yang kita tahu atau ketahui, pemberdayaan merupakan upaya dalam memberikan daya pada individu dalam suatu organisasi agar mereka itu berdaya dan mampu menunjang atau mendorong keberlangsungan hidupnya ke depan. Oke, selanjutnya mengapa sih harus atau perlu diberdayakan? Karena pemberdayaan itu sangatlah penting, khususnya bagi kaum perempuan. Karena banyaknya anggapan masyarakat yang menganggap bahwasanya perempuan itu lemah dan tidak bisa berperan layaknya laki-laki. Jadi anggapan itu merupakan hal yang tidak benar atau hanya stereotip belaka dari masyarakat sehingga melekat atau tertanam di masyarakat. Hal ini harus dibuang jauh-jauh supaya perempuan itu bisa bangkit dan bisa berdaya. Nah, contohnya saja perempuan itu bisa berperan selayaknya laki-laki di dalam bidang ekonomi keluarga. Mereka itu bisa membuka usaha atau berwirausaha. Nah, pemberdayaan perempuan ini juga tidak hanya dilakukan pada yang usia dewasa saja, tetapi juga bisa dilakukan dari anak-anak hingga lanjut usia. Nah, pada proposal pemberdayaan perempuan kali ini saya mengambil sasaran, yaitu memberdayakan perempuan atau remaja putri anggota Karang Taruna. Karena saya melihat bahwasanya di desa saya itu banyak sekali remaja putri yang lulus sekolah tetapi belum memiliki pekerjaan. Selain itu juga saya melihat di program kerja Karang Taruna desa saya itu kekurangan program atau aktif hanya saat ada 17 Agustusan saja, sehingga saya berkeinginan untuk menambah program pelatihan ini sehingga nantinya mungkin bisa diberdayakan dan bisa berlanjut sampai ke jenjang yang lebih jauh seperti itu. Lalu sehingga saya di sini mengidentifikasikan masalah berdasarkan situasi tadi. Saya itu mengidentifikasikan masalah program kerja Karang Taruna itu masih kurang sesuai yang saya jelaskan tadi, dan banyaknya sumber daya manusia khususnya remaja putri yang belum memiliki pekerjaan. Sehingga di sini saya merumuskan masalah, yaitu bagaimana sih supaya anggota Karang Taruna khususnya remaja putri ini bisa memiliki keterampilan atau juga kecakapan hidup agar bisa berdaya dan bisa memiliki pekerjaan. Lalu tujuannya sesuai dengan rumusan masalah tadi. Tujuannya itu supaya bisa memberikan keterampilan kepada anggota Karang Taruna supaya mereka bisa berdaya serta nantinya bisa memahami dan menerapkan apa yang telah disampaikan oleh pemateri. Lalu untuk kajian pustaka, di sini saya mengambil karya ilmiah dan juga jurnal yang dilakukan sebelumnya. Adapun karya ilmiah yang pertama yaitu jurnal dari program studi kita sendiri yang ditulis oleh Ibu Mega Nurizalia, Ibu Evi, Pak Somedran, Ibu Aziza, dan juga Ibu Yanti. Nah, dengan judul Pemberdayaan Perempuan melalui pelatihan pembuatan keripik singkong aneka rasa di Desa Pulau Semambu, Ogan Ilir tahun 2020 kemarin. Lalu jurnal yang kedua yaitu dari jurnal Indardi, di mana beliau menentukan judul Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pembuatan Keripik Singkong di Semuluh Kidul, Semanu, dan Gunung Kidul pada tahun 2018 kemarin juga. Nah, dan yang terakhir saya mengambil jurnal dari
Handayani Tri dan kawan-kawan dengan judul Pemberdayaan Kelompok PKK Desa Ilomata melalui Wirausaha Keripik Pisang Aneka Rasa tahun 2021. Nah, kemudian lanjut ke bahasan selanjutnya, ada metode pelaksanaan. Di sini saya membagi beberapa sub materi. Yang pertama yaitu rencana kegiatan. Pada rencana kegiatan ini saya akan memberikan pemahaman betapa pentingnya mempunyai kemampuan dalam diri individu dengan pembekalan materi mengenai cara berwirausaha yang baik dan benar, cara memilih bahan baku yang berkualitas, kemudian juga memberikan pelatihan atau pemahaman materi mengenai cara pembuatan serta pemasaran dari keripik lumpia itu sendiri, dan masih banyak yang lainnya yang akan saya atau pemateri paparkan nantinya. Lalu yang kedua yaitu untuk sasaran. Untuk sasaran dalam proposal ini itu adalah sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya anggota Karang Taruna khususnya remaja putri di Desa Merangit 2, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Nah, untuk yang selanjutnya itu mengenai metode kegiatan. Di sini metode kegiatannya itu dengan kegiatan pelatihan. Nah, metode kegiatan ini juga disebut dengan strategi atau solusi dari permasalahan. Nah, kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan menggunakan cara ceramah atau penyampaian materi, kemudian tanya jawab dan juga praktik langsung dari pembuatan keripik lumpia ini. Nah, kemudian untuk keluaran atau outputnya melalui beberapa materi yang telah disampaikan nantinya oleh pemateri, diharapkan sasaran dari pembuatan proposal ini bisa memahami dan menerapkan apa saja sih yang telah disampaikan narasumber, sehingga nantinya dapat berguna dalam kelangsungan hidupnya untuk secara kontinu ya. Lalu untuk jadwal pelaksanaan, di sini saya menjadwalkan pelatihan tersebut atau pembinaan ini selama 2 hari. Yang pada hari pertama melakukan kegiatan survei objek penelitian dan persiapan pelaksanaan oleh panitia. Lalu dan hari kedua itu melakukan pelaksanaan dan evaluasi. Nah, di sini kemudian yang selanjutnya itu evaluasi kegiatan. Nah, evaluasi kegiatan ini saya tulis, yaitu ada evaluasi awal dan evaluasi akhir. Dimana evaluasi awal ini sebelum diadakan pelatihan akan disebar angket atau kuesioner, dan yang evaluasi akhir ini pada akhir atau setelah dilakukannya pelatihan akan disebar angket atau kuesioner juga. Lalu anggaran biaya. Nah, anggaran biaya di sini saya baru menganggarkan yang pertama itu ada fotokopi bahan ajar, biaya angket, biaya makan dan biaya praktik. Di sini saya mentotalkan biayanya itu sekitar lebih kurang Rp500.000. Lalu untuk personalia pelaksanaannya, di sini saya menjabarkan bahwasanya tidak sebuah kegiatan itu tidak akan berlangsung tanpa adanya susunan panitia pelaksanaan. Di sini saya menyusun panitia. Yang pertama itu ada pelindung, yaitu kepala desa, kemudian ketua, saya sendiri, kemudian yang ketiga itu pemateri. Pemateri ini sesuai dengan dari bidang penyuluh atau juga bisa kita ambil dari dosen kita, misalnya Ibu Dr. Anda Evirana Kartikawati dan Ibu Yanti juga mungkin bisa. Lalu anggota penyuluh atau sama dengan sasaran ini yaitu perwakilan Karang Taruna khususnya remaja putri tadi. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan proposal pemberdayaan perempuan yang saya tulis atau saya rancang. Lebih dan kurang saya memohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.